Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Salam cinta penuh kedamaian. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sangat bersyukur malam hari ini kita akan melakukan meditasi bersama Soul Reflection secara live, dan tentunya ini sesuatu yang sudah ditunggu ya, ditunggu-tunggu. Karena banyak yang menanyakan pada saya, Bunda kapan live lagi? Ya, hari ini kita live bersama, tapi seandainya Bapak Ibu tidak bisa mengikuti secara full, nanti bisa mengikuti secara ulangan di YouTube. Oke, tentu Bapak Ibu akan bertanya, hari ini apa yang akan menjadi topik untuk proses pemurnian soul reflection ya malam hari ini. Ya, itu juga menjadi suatu pertanyaan buat saya, karena banyak yang minta supaya yang ini dibersihkan. Ya, banyak hal, tapi tadi saya dengan tim melakukan pengukuran dengan metode Soul Matter. Ya, maaf, belum itu ternyata yang akan kita jadikan topik dari meditasi Soul Reflection ini. Akhirnya saya bertanya lagi, terus apa kalau seperti itu ya? Kalau iri tidak, yang ini tidak, semua bahasanya tidak. Kemudian pada waktu hening saya hanya mengingat, ternyata setelah saya ukur ya berhubungan dengan topik bahasan pada YouTube yang kemarin ya, podcast Misteri Semesta, yaitu berhubungan dengan calo spiritual. Nah, kok hubungannya ke sana ya? Iya, ternyata memang suatu pembelajaran tidak selesai begitu saja. Pasti ada penekanan lebih atau mungkin sesuatu yang harus dibahas lebih dalam, dan proses meditasi ini juga merupakan bagian yang berkaitan dengan podcast Misteri Semesta semalam, yaitu calo spiritual ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum menonton podcast Misteri Semesta Calo Spiritual bisa nonton ya, tapi jangan sekarang ya. Sekarang kita meditasi dulu. Paling tidak nanti ada waktu lagi saya akan menonton sehingga lebih paham dengan proses meditasi malam hari ini. Dan tentu ini juga bisa diulang seperti meditasi lainnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Nah, apa maksud dari hubungan dengan calo spiritual? Tentu ini berhubungan dengan proses keterhubungan dengan Tuhan. Ya, seberapa kuatkah keyakinan Bapak Ibu kepada Tuhan? Ya. Kenapa? Karena pada pembahasan di calo spiritual ternyata tidak sepenuhnya orang-orang ya menyadari proses kehidupannya, dan setiap ada masalah dalam dirinya dia mencari keluar, bahkan mencari orang lain ya yang dianggap suci, lebih suci, yang dianggap lebih sakti untuk meminta tolong dan menyelesaikan masalahnya. Padahal kalau kita harus pahami lebih dalam, apapun yang kita dapatkan permasalahan dalam kehidupan saat ini sejatinya adalah bagian dari
hukum tabur tuai atau hukum karma yang kita jalani, ya, yaitu apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan ini sebagai takdir atau karma adalah bagian proses menuai, ya, menuai dari karma yang dulu kita tabur di past life. Bahkan tidak hanya mungkin di past life, tapi dalam kehidupan saat ini ada beberapa karma buruk yang kita tanam, dan itu pun dapat segera kita tuai hasilnya dengan kondisi yang tidak nyaman, ya, dalam kehidupan kita. Nah, disinilah ternyata kita tidak perlu mencari keluar, bertanya pada orang yang lebih suci, lebih sakti, ya, lebih pintar, yang tembus, yang ya segala macam lah yang kita anggap mampu memberi solusi pada diri kita. Tetapi sebenarnya solusi itu ada di dalam diri kita, yaitu ketika kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Loh, apa hubungannya yakin dan percaya kepada Tuhan, Bunda? Ya, pada orang-orang yang akhirnya menduakan Tuhannya dengan proses tidak berserah kepada Tuhan, tapi meminta, ya, proses penyelesaian masalah pada orang-orang lain, tentunya mereka mempunyai proses kebingungan, ya, bingung, tidak percaya diri, kemudian merasa ketakutan, dan banyak hal-hal yang membuat mereka merasa kerdil, tidak mampu menjalani hidup dengan baik, ya, bahkan berupaya terus keluar. Padahal sesungguhnya kita terlahir sebagai manusia itu adalah utama. Ya, kita harus sangat-sangat bersyukur terlahir sebagai manusia, karena manusia merupakan ciptaan yang sempurna dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Karena manusia mempunyai akal budi dan kehendak bebas, manusia mempunyai kesadaran tentu lebih tinggi, ya, mempunyai tubuh fisik dan tubuh energi, yang akhirnya ketika manusia kesadarannya bertumbuh, mereka mampu secitra dengan Tuhan, ya, dalam konteks secara energi, ya, kesejenisannya secitra dengan Tuhan, dan akhirnya mereka dapat menyatu dengan kekuatan Tuhan. Tapi mereka yang tidak mempunyai pemahaman yang benar akan dirinya, jati dirinya, mereka selalu mengkerdilkan dirinya bahwa saya buruk, manusia itu tidak bisa apa-apa, saya butuh kekuatan makhluk lain membantu saya butuh kristal menguatkan rumah saya butuh yang lain, ya. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya manusia akan menjadi sosok yang luar biasa ketika mereka berserah kepada Tuhannya. Dan proses kita yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa hanya kekuatan Tuhanlah yang mampu mengangkat beban-beban hidup kita dan memberi penguatan atas diri kita untuk mampu menjalani karma-karma atau tuaian hal buruk yang kita tanam dulu, sehingga proses menjalani hidup ini bukan lagi sesuatu yang menyulitkan atau menyusahkan diri kita, tapi kita akan semangat, ya, bahwa ya inilah takdir saya, inilah karma yang harus saya tuai, saya menerima dengan ikhlas, dan saya yakin karena saya tidak sendiri, saya yakin bersama Tuhan saya pasti bisa. Nah, disinilah saya melihat banyak orang bertumbuh, ya, banyak orang yang melihat mereka bertumbuh di luaran sana. Kalau saya tanya, apakah kalian yakin dan percaya kepada Tuhan? Oh, 100% saya yakin dan percaya kepada Tuhan. Tapi apakah itu suatu kebenaran? Karena banyak orang hanya mengucapkan dengan kata-kata saja, tapi batinnya tidak. Ya.
Proses batin memang tidak terlihat secara berfisik, tapi akan terradiasi secara energi. Dan inilah yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai kepekaan. Ya, contoh saja. Ketika orang mengatakan, Tuhan, aku ikhlas dan berserah kepadamu, aku yakin dan percaya kepadamu, ya, pada saat berdoa. Tapi tindakannya, kata-katanya sangat kasar, kata-katanya sangat menghakimi banyak orang, dan tindakannya sangat brutal. Apakah mereka berserah pada Tuhannya? Jawabannya tentu tidak, ya, karena tidak ada keselarasan dalam proses tersebut. Nah, secara energi, secara batin, radiasi yang terpancar pada orang-orang yang benar-benar yakin dan percaya kepada Tuhan, mereka tentunya orang-orang yang tangguh. Ya, jadi saya jadi ingat nih lagu ya, dari yakinku teguh. Ya, memang benar. Ketika seseorang yakin dan percaya kepada Tuhannya, dia akan teguh menjalani hidupnya. Dia tidak akan kebingungan dan menyalahkan segala sesuatu di luaran. Dia akan mempunyai kesadaran untuk mengoreksi batinnya. Ya, tidak menyalahkan keluar menghakimi banyak orang, tapi dia akan mengoreksi dirinya. Kalau hidup saya tidak baik, berarti ada bagian buruk yang saya tanam dan hidup saat ini saya menuainya. Karena itulah hukum alam, hukum yang pasti, hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita koreksi batin. Seberapa sih kita yakin dan percaya kepada Tuhan? Ya, sehingga kita tidak lagi berlaku mencari calo-calo spiritual di sana dan menganggap mereka akan mampu menjembatani kita untuk menyelesaikan masalah kita. Stop melakukan hal yang demikian. Sadari, ya, inilah hidup saya, inilah takdir saya, inilah karma saya yang harus saya hadapi, dan saya harus bertanggung jawab untuk menjalani. Saya tidak bisa lari dari apa yang harus saya terima, tapi saya akan belajar ikhlas menerima, dan saya yakin bahwa Tuhan akan menjaga saya ketika saya berserah kepada Tuhan. Secara energi ini dapat terukur Bapak Ibu, ya, dapat terukur apabila 0 adalah mereka yang sangat tidak percaya kepada Tuhannya, dan 10 adalah orang yang sangat percaya kepada, yakin dan percaya kepada Tuhan. Nah, kira-kira berapa ukuran dari Bapak Ibu semuanya? Ya, kalau kita sudah belajar soul meter, tentu kita akan tahu, oh Tuhan, ternyata saya tidak benar-benar yakin dan percaya dengan kuasa-Mu. Saya selalu meragukan atas perjalanan hidup saya. Jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan begitu. Ya, mereka sudah kebingungan. Berarti mereka tidak yakin dan percaya kepada Tuhannya. Kita sudah paham bahwa berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat dan tidak mendengar, tapi mereka yakin dan percaya kepada Tuhan. Ya, jadi untuk bisa lebih yakin dan percaya kepada Tuhan, karena proses yakin dan percaya tidak bisa ditularkan hanya dari kata-kata, maka mereka semua harus mengalami, menjalani, dan merasakan betapa Tuhan itu sangat mencintai kita. Begitu cintanya Tuhan kepada kita, maka barang siapa berserah kepada Tuhannya, maka segala jalan akan dibukakan. Ya, semua kebutuhannya akan disiapkan oleh Tuhan. 1 langkah kita menuju Tuhan, 1000 langkah Tuhan akan memeluk diri kita, ya. Jadi apa yang kita perlu takutkan dan cemaskan lagi? Mari kita pahami lebih dalam. Ternyata untuk dapat menjalani proses hidup dengan baik, yang dibutuhkan adalah yakin dan percaya kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup kita. Bahkan
ketika kita dalam masalah, orang lari keluar, menyalahkan banyak orang, kemudian mencari yaitu calo-calo spiritual dengan harapan masalahnya selesai. Tapi kalau kita lihat, apakah itu menyelesaikan? Tidak. Tapi ketika saya melihat seseorang yang tenang, dia menyadari dirinya, dia terhubung dengan Tuhannya, dia berserah kepada Tuhannya. Walaupun dia tidak banyak action yang neko-neko, tetapi masalahnya terselesaikan dengan indah. Ya, karena secara energi dia melibatkan kekuatan Tuhan dalam menjalani hidupnya. Dia tahu bahwa inilah diri saya. Dan dia tidak menyalahkan orang lain yang membentuk karma baru yang lebih buruk, tapi dia diam dan melakukan proses pertobatan, meminta maaf dan memaafkan, meradiasikan cinta Tuhan kepada banyak orang. Dan dengan proses cinta ini ternyata solusi bagi masalah mereka. Ya, masalah satu demi satu terurai dan terselesaikan. Ya, sangat luar biasa cara Tuhan bekerja. Secara berfisik mungkin banyak orang yang akan berkomentar, seakan-akan kamu kok cuek banget sih, kamu punya masalah, kenapa kamu hanya diam saja? Tapi orang yang bijaksana, dia paham bahwa orang tersebut sedang bekerja dalam diam. Ya, dia tidak terlihat actionnya neko-neko, dia hanya duduk hening, dia hanya meyakini bahwa Tuhan akan membantu saya mengangkat semua kekotoran diri saya ketika saya berserah kepada Tuhan. Ya, tentu hal ini tidak bisa hanya berteori, ya, butuh proses mengalami, merasakan, hingga akhirnya kita bisa meyakini kebenaran tersebut. Nah, kira-kira koreksi batin Bapak Ibu bagaimana antara 0 sampai 10 ini? Ya, kenapa saya sampaikan hal ini? Saya tidak hanya sekedar berteori, karena saya juga sedang menyiapkan pembelajaran yang lebih dalam, dan saya melakukan pengukuran, dan saya sangat terkejut karena banyak orang yang merasa dirinya sudah terhubung dengan Tuhan, yakin dan percaya dengan Tuhan, tetapi secara batin mereka belum benar-benar yakin dan percaya. Sehingga pembelajaran inilah yang diturunkan karena kehendak Tuhan atas diri kita adalah menyadari bahwa semua ciptaan Tuhan membutuhkan kekuatan Tuhan untuk dapat menjalani proses. Ya, jadi paling tidak dengan pembelajaran ini membuat kita ada yang kaget, ya, baru ngeh, ya. Ada yang sudah merasa nih, saya benar Bunda, saya belum benar-benar 100% atau 10 nilainya. Nah, baru setengah-setengah nih Bunda. Kadang-kadang yakin kalau saya pas dapat hal baik dalam hidup saya. Wah, yakin Tuhan, terima kasih Tuhan, saya sudah dapat rezeki, saya sudah dimudahkan, saya sudah bla bla bla. Tapi ketika dia mendapat masalah yang sedikit saja, dia sudah meragukan Tuhannya. Udah gak yakin lagi. Kenapa saya harus mendapat hal buruk? Kenapa begini? Kenapa begitu? Yang salah dia. Dia lupa untuk mengoreksi dirinya. Ya wajarlah. Namanya juga masih manusia. Di bumi ini kan kita belajar untuk bertumbuh, menyadari diri kita sendiri, ya. Kalau kita belum lulus ya masih lahir lagi jadi manusia. Ya, mudah-mudahan dengan proses ini step by step kita jalani, dan dengan proses kita melibatkan kekuatan Tuhan di dalam diri kita bisa nyicilin karma-karma buruk yang kita terima dan mengubahnya menjadi sesuatu yang indah, karena kita menjadi saluran berkat Tuhan untuk banyak orang, untuk semua makhluk,
untuk seluruh bumi ini, ya. Dan itu sangat indah. Oleh karena itu ya semua proses butuh kesadaran kita untuk mengakui, paling tidak mengakui sajalah dulu. Oh iya benar, saya belum benar-benar yakin dan percaya kepada Tuhan. Nah, urusan yakin dan percaya kepada Tuhan ini tidak berarti bahwa semua orang yang religius pasti percaya sama Tuhan. Tidak. Karena ukurannya bukan di situ. Ukurannya adalah proses batin kita. Terlihat bisa sangat religius, tapi belum tentu dalam proses batinnya dia benar-benar meyakini Tuhan. Mungkin batinnya masih banyak mempertanyakan, batinnya masih banyak komplain, ya, karena dia belum benar-benar paham apa arti hakikat kita terlahir sebagai manusia. Ya, perenungan malam hari ini saya akan mengarahkan ke proses tersebut, dan tentunya akan menjadi sesuatu yang mengubah secara energi ketika Bapak Ibu benar-benar rendah hati. Ya, rendah hati ini penting, ya, karena banyak orang ketika dia sombong, maka kesombongan ini akan menutupi kebenaran yang ada di dalam dirinya. Ya, kebenaran yang buruk, ya tentu hal-hal buruk di dalam dirinya ditutupi dengan rasa bahwa saya baik-baik saja. Padahal kita belum benar-benar baik-baik saja. Ya, ingat itu. Kita belum benar-benar baik-baik saja, karena yang kita lihat baik-baik saja atau yang kita lihat saya sudah yakin dan percaya kepada Tuhan itu baru permukaan saja lah, yang terlihat secara berfisik, tapi batin kita, ya, itu belum benar-benar baik-baik saja, karena apapun yang kita pikirkan akan terradiasi. Oleh karena ini banyak juga nih yang banyak yang bingung, ya, banyak yang stres. Tentu kualitas stres yang kita timbulkan kan muncul dari ketegangan, kepanikan, ya, tidak sesuai dengan harapan kita, ya, menyangsikan, ya, komplain kepada Tuhan, dan membuat keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan nilainya kecil. Ya, jadi ya gimana bisa yakin dan percaya kepada Tuhan kalau jalani hidup aja stres, ya. Orang yang bisa menjalani hidup dengan damai adalah orang yang yakin dan percaya kepada Tuhannya. Saya melihat seperti itu. Kenapa? Mereka yang yakin dan percaya kepada Tuhan, ya, mereka akan tangguh menjalani hidup. Yakin, oke, saya paham bahwa ini saatnya saya menuai karma buruk. Oke, saya akan berbenah diri. Saya akan melibatkan kekuatan Tuhan dalam diri saya. Saya memang tidak bisa sendiri. Karena permasalahan ini adalah sesuatu yang akan terselesaikan ketika Tuhan turut campur dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, libatkan kekuatan Tuhan dalam diri kita, dalam keseharian kita, yaitu dengan terhubung kepada Tuhan. Tapi ternyata keterhubungan kepada Tuhan tidak cukup hanya dengan kata-kata. Secara batin kita harus benar-benar menyadari bahwa proses keterhubungan ini didasari oleh rasa bahagia, ya. Tidak lagi terbebani oleh stres, ya. Kemudian selalu bersyukur, ikhlas menjalani, ya. Tentu kualitas ini akan membawa mampu menghadirkan kekuatan Tuhan yang cukup besar dalam diri kita. Ya, kembali pada podcast Misteri Semesta.
judulnya adalah calo spiritual. Tentu yang saya bahas tadi berlawanan dengan proses calo spiritual ya. Mereka yang tidak yakin dan percaya kepada Tuhan selalu melimpahkan permasalahan itu pada mereka yang mereka anggap sakti, yang mereka anggap lebih suci, yang mereka anggap lebih spiritual ya. Padahal sejatinya manusia ini adalah makhluk spiritual. Ya, bagaimana kita menguatkan spirit kita agar kita secitra dengan Tuhan? Tentunya ya harus mengupas lapisan-lapisan bawang. Ya, lapisan-lapisan kekotoran batin kita. Ya, mentang-mentang Bunda senang masak katanya, yang diomongin lapisan bawang. Iya bener, karena sering masak jadi lihat, oh lapisannya begini, kupas satu ya sampai pada intinya. Maka ya kalau kita memang mau paham dengan proses ini, kenapa kita mulai menyadari diri kita. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus nih. Sastra Pamungkas baru muncul juga, saya baru baca sepintas ya. Telat baru bisa gabung, izin nanya Bunda, apa hubungannya soul matter dengan keyakinan kepada Tuhan? Ya, ini mungkin ada beberapa yang baru bergabung ya dengan meditasi soul reflection ataupun podcast dari saya, tentu akan masih bingung nih apa hubungannya antara soul matter dengan keyakinan kepada Tuhan. Nanti kalau Bapak ingin paham proses soul matter ini, ikuti tahapannya dari langkah awal mengenal jati diri ya secara online, dan nanti kalau sudah 4 aspek baru bisa mengikuti workshop soul matter. Nah, apa hubungannya soul matter dengan keyakinan kepada Tuhan? Karena proses seseorang yang yakin dan percaya kepada Tuhan, tentunya mereka tidak lagi mempunyai banyak keterikatan dalam proses hidup, yaitu proses dia mampu berserah lebih dalam kepada Tuhannya, ikhlas menjalani hidup. Jadi proses berserah bukan hanya sekedar kata-kata, tapi orang yang berserah kepada Tuhan, dia mempersembahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, yaitu yakin dan percaya kepada Tuhannya. Dan proses berserah dapat terukur dengan soul matter. Nah, saya mengajarkan proses berserah di workshop soul matter, dan bonusnya mengukur dengan soul matter, karena soul matter hanya bisa nanti dilakukan sesuai dengan SOP-nya ya, tahapannya itu ketika seseorang benar-benar berserah. Jadi mereka akan terus berlatih, dan dengan berserah dia akan bersifat netral. Karena secara energi di alam ini ya semua adalah bentukan energi. Bahkan baru niatan kita pun sudah terekam di alam ini secara energi. Apa yang kita pikirkan pun sudah terradiasi secara energi. Dan ini dapat terukur. Maka barang siapa yang berserah kepada Tuhannya, mereka tidak terikat oleh apapun di alam ini, mereka akan mampu mengukur, memahami radiasi-radiasi yang terpancar secara objektif, ya, tidak ada ego yang terlibat di dalam proses tersebut, sehingga kebenaran sejati atau kebenaran Tuhan dapat dipahami. Ya, inilah luar biasanya soul matter, dan memang ada hubungannya dengan proses keyakinan kepada Tuhan. Ya, jadi kenapa saya angkat materi hari ini mengenai proses keyakinan pada Tuhan, bukan karena saya juga yang menginginkan, karena saya melakukan soul matter, bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang paling tepat yang bisa saya bagikan sesuai dengan kebutuhan banyak orang untuk proses pemurnian malam hari ini. Dan ternyata jawabannya adalah ya,
proses keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena inilah dasar proses kehidupan kita. Dengan proses kita yakin dan percaya kepada Tuhan dan berserah lebih dalam kepada Tuhan, maka energi Tuhan akan mengalir deras dalam diri kita. Ya, dan proses energi Tuhan inilah yang menghidupi kita semua. Karena sesungguhnya Tuhan yang menciptakan manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Dan tentunya Tuhan lebih pintar ya, sangat pintar karena kenal sekali dengan proses diri kita. Karena Beliau yang menciptakan. Maka proses kesehatan kita pun akan menjadi lebih sehat ketika energi Tuhan mengalir dalam diri kita. Proses regenerasi sel juga akan semakin baik ya, sehingga organ-organ tubuh kita menjadi sehat. Nah, itu yang terpenting ya. Jadi yang kita nggak perlu mencari banyak penyembuh di luar sana. Mari kita siapkan diri kita agar energi Tuhan bekerja untuk membantu proses kesehatan tubuh kita. Ya, tidak hanya untuk proses kesehatan, tapi juga proses hubungan. Karena ketika energi Tuhan mengalir sangat luar biasa pada diri kita dan kita membantu meradiasikan cinta Tuhan kepada banyak orang, ya, terutama pada mereka-mereka yang berkarma dengan kita dari past life, maka hubungan-hubungan akan menjadi harmonis. Tidak hanya itu saja, begitu juga kemakmuran kita. Kalau kita paham kenapa kita masih berkutat dengan nggak punya duit ya, susah cari duit ya, berarti ada hambatan dalam proses kemakmuran yang berhubungan dengan proses karakter. Mungkin terlalu pelit ya, terlalu atau banyak hal yang dilakukan di past life sehingga dia harus menuai dengan masalah di kemakmuran. Dan dengan kekuatan Tuhan pula kita dapat membayar hutang-hutang karma kita, menyelesaikan hutang-hutang kemakmuran kita, sehingga dalam kehidupan saat ini kita pun akan menuai kemakmuran. Ya, kita paham bagaimana cara menanam kemakmuran sehingga saatnya kita menuai kemakmuran yang lebih baik lagi. Ya, nanti kita akan beri kesempatan juga Bapak Ibu untuk menanam 4 aspek ini ya, tentunya setelah Bapak Ibu membuat jalur keterhubungan dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, jadi tujuannya dengan proses semakin kuat keyakinan dan kepercayaan Bapak Ibu kepada Tuhan, tidak lagi Bapak Ibu membutuhkan calo-calo spiritual di luar sana. Yakinlah bahwa itu yang saya tanam, maka yang layak menuai ya diri saya. Dan kalau saya memang melakukan sendiri, ya tentu itu akan berat. Tapi ketika saya berserah kepada Tuhan, melibatkan kekuatan Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup saya, ikhlas menjalani, tahu kenapa saya harus mendapat hal buruk ini, dan tentunya itu akan membuat kita ya, dengan melibatkan kekuatan Tuhan, kita mampu menghadapi saat-saat sulit dalam kehidupan kita dengan lebih ikhlas. Ya, tidak ada masalah, ya sudah jalani aja dengan penuh pemaafan, dengan penuh cinta, karena energi Tuhan sangat deras mengalir di dalam diri kita, sehingga ya kita akan lebih tangguh, lebih teguh ya, lebih kuat ya menjalani apapun dalam kehidupan ini, dan kita pun bisa menyikapi hidup kita dengan lebih bahagia, lebih damai. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang sangat indah, dan kita juga akan menyadari betapa Tuhan sangat mencintai kita. Ya, jadi itu yang kita akan bahas malam hari ini. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu.
dari Semadiasa. Bunda, di dalam kitab suci dikatakan kepercayaan kepada Tuhan dapat melampaui karma. Benarkah demikian, Bunda? Ya. Saya juga tidak terlalu paham dengan kitab suci yang mana, tapi dalam pembahasan bahwa seketika seseorang yakin dan percaya kepada Tuhan, maka dia tidak melampaui karena karma itu harus diterima. Tapi mungkin lebih tepat dengan percaya kepada Tuhan, dia dapat menjalani semua karmanya dan semua karmanya dapat terselesaikan dengan baik. Ya, tetap yang menjalani kita. Ya, tidak bisa, oh Tuhan saya menyadari ini karma saya datang, udah deh Tuhan aja yang jalani, ya nggak bisa lah ya. Tetap ada upaya dari kita, yaitu kebersihan hati kita, ketulusan kita menerima buah karma kita, dan ingat menyikapi dengan karma yang baik. Ya, ada kesadaran untuk mengubah. Ya, saya dapat hal buruk, berarti saya menuai dong karma saya dulu. Yang saya buat pasti buruk. Nah, dengan sekarang saya yakin dan percaya kepada Tuhan, saya menjadi tangguh menjalani, saya tidak cengeng, saya tidak mengeluh, tapi ya ini harus saya terima dengan ikhlas. Bersama Tuhan saya pasti bisa. Ya, dan dengan proses melibatkan kekuatan Tuhan, semua terurai, ya, prosesnya, dan akhirnya ya semua terlewati. Kata orang, badai pasti berlalu, ya, lewat begitu saja. Tapi ketika orang tidak dengan penuh keyakinan dan kepercayaan pada Tuhan, mereka mulai tergiur atau mulai tersesat dengan iming-iming atau rayuan-rayuan para calo spiritual. Yang maunya baik malah jadi terpuruk, tersesat ya, mulai terlibat dengan banyak kekuatan-kekuatan yang akhirnya menduakan Tuhannya. Ya, saya tidak ingin seperti itu. Mari kita berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Mari kita menerima apa yang menjadi takdir atau karma kita dengan ikhlas, ya. Kalau masa ini karma saya tidak ingat. Ya, kalau kita hanya berpikir kehidupan saat ini, ya kita tidak mengingatnya. Tapi kalau kita perluas realita kita belajar ranah energi, maka kita akan tahu, oh dulu saya menanam, maka saat ini saya menuai. Penuhilah diri kita dengan ilmu pengetahuan dan terus bertumbuh. Dan di Soul kita mengarahkan Bapak Ibu untuk proses paham, ya, memahami proses konsep kehidupan ini, paham dengan hakikat yang sesungguhnya dalam menjalani kehidupan, dan paham benar mengapa kita harus terhubung dengan Tuhan. Makin mengenali diri kita, maka kita akan semakin mengenal Tuhan kita. Kita tidak sendiri. Dengan yakin dan percaya pada Tuhan, kita dapat menjalani hidup kita dan ya tidak sendiri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Ya, itu prosesnya Bapak Ibu. Oke, saya ya seperti biasa, saya akan sebelum nanti kita pemurnian, ya, pemurnian batin, koreksi-koreksi batin, saya ingin memberkati terlebih dahulu donasi yang masuk pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih, ya. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita hening sejenak. Ya, mari kita berkati bersama-sama donasi dari Bapak Ibu semua kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah pada malam hari ini. Biarlah semua orang yang telah berdonasi pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih dibersihkan semua hambatan kesehatan mereka. Biarlah hambatan hubungan mereka juga dibersihkan, hambatan kemakmuran,
hambatan spiritual mereka dibersihkan sesuai dengan kapasitas donasi yang mereka telah berikan pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih, dan biarlah donasi ini kembali kepada mereka yang telah berdonasi pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih untuk kesehatan yang lebih baik, hubungan yang lebih harmonis, kemakmuran yang lebih berlimpah, serta peningkatan spiritual yang lebih tinggi. Terjadilah. Biarlah donasi ini dapat kami terima di Yayasan Cahaya Cinta Kasih untuk dapat kami salurkan kembali untuk proyek-proyek kemanusiaan kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih, untuk soul action, berbagi, dan juga untuk penyebaran pemahaman spiritual menuju Tuhan dan kesadaran-kesadaran manusia bertumbuh ke arah yang lebih baik. Terjadilah. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk donasinya, dan mungkin sebelum kita melakukan meditasi online, meditasi soul reflection, kita simak dulu tayangan teman-teman yang sudah sampai pada workshop Soul Matter ya. Kita break sejenak, mungkin kalau ada yang mau ke toilet sebentar ya, kita break sejenak, dan jangan pergi kemana-mana ya. Nanti kita lanjut dengan meditasi bersama untuk proses menumbuhkan atau menguatkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nama saya Li Qingqing. Saya berasal dari Manado. Profesi saya sebagai ibu rumah tangga. Saya pertama kali tertarik dengan Soul Matter itu karena suami. Karena suami yang memperkenalkan sebenarnya tentang ajaran Bunda. Dan saya lihat YouTube, terus ikut kelasnya Bunda. Memang sih nggak semua, tapi saya merasa ini yang saya cari. Karena selama ini saya merasakan di luar, di tempat lain, saya tidak menemukan seperti apa yang diajarkan oleh Bunda. Merinding saya. Terus saya juga merasa kebenaran Tuhan itu sesungguhnya murni dan harus dipelajari, dibuktikan sendiri. Yang paling berharga, saya merasa terlahir kembali. Dulunya saya berpikir saya ini bahagia, saya baik-baik saja. Tapi setelah ikut kelasnya Bunda, dari hari pertama masih biasa-biasa saja. Setelah hari kedua saya merasa saya tidak baik-baik saja. Ternyata saya masih kurang bahagia. Saya tidak mengerti kalau saya tidak bahagia. Tapi ternyata setelah saya membuka lapisan dan demi lapisan, ternyata ada yang kurang, ada yang saya cari. Dan inilah ajaran Bunda. Iya, ada kerinduan kepada Tuhan. Setelah ini saya pulang ke Manado, saya akan mempergunakannya untuk pertumbuhan saya dan mengaplikasinya kepada anak-anak saya. Karena saya tahu harta yang paling berharga ini yang bisa saya wariskan kepada anak-anak saya itu adalah ilmu. Kebenaran Tuhan itu tidak bisa dilihat ya. Tidak bisa dikatakan ini benar, tapi dengan belajar dengan Bunda, kita bisa merasakan kebenaran Tuhan itu ada.
Dengan soul meter ini kita bisa mengukur sendiri kebenaran itu. Berapa kebahagiaan kita, berapa keberserahan kita. Semua itu akan terukur. Jadi tidak bisa bilang saya akan baik-baik saja. Jadi saya merasa inilah cinta Tuhan kepada saya. Yang tidak bisa dikatakan, tapi bisa dirasakan dan buktikan. Jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakan. Tapi datang, buktikan dan rasakan. Kebenaran Tuhan itu ada di dalam diri dan semuanya akan terbukti dengan soul meter. Mari bertumbuh bersama Soul is Solution. Ya, terima kasih Ibu Li Jingjing ya. Sangat menyentuh sekali, bahkan sampai haru saya melihatnya dari sini. Ya itulah, tidak perlu tidak bisa dikata-katakan, tapi memang harus mengalami sendiri, harus benar-benar merasakan bagaimana Tuhan, kebenaran Tuhan itu bekerja atas diri kita. Dan yang bisa kita lakukan satu langkah menuju Tuhan adalah yakin dan percaya kepada Tuhan. Itu saja. Tidak perlu yang lain, ritual yang lain-lain. Tidak, tapi hanya yakin dan percaya pada Tuhan, Sang Pemberi hidup kita. Ya, inilah yang sebenarnya dibutuhkan untuk kita saat ini, karena kita paham banyak sekali seleksi alam yang terjadi, dan mereka-mereka yang yakin dan percaya pada Tuhan yang akan mampu melewati semua proses dengan baik. Ya, jadi saya juga baru paham. Ya, maksudnya ada kesadaran yang baru saya pahami setelah saya duduk di sini dan mengikuti kehendak Tuhan untuk mengarahkan Bapak Ibu untuk yakin dan percaya kepada Tuhan. Karena inilah, kepada Tuhanlah tempat kita bersandar atas semua permasalahan hidup kita. Dan ketika kita yakin dan percaya kepada Tuhan, kita menguat, maka tidak ada yang perlu kita ragukan, tidak ada yang perlu kita cemaskan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Bersama Tuhan saya pasti bisa. Dan dalam proses alam yang terus bergolak, ya, belum lagi hal-hal yang banyak terjadi di luar sana, pandemi dan semuanya. Mau lari kemana kita? Yang bisa kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Dan semakin yakin dan percaya kepada Tuhan, kita tidak akan kebingungan. Kita menjadi pribadi yang tangguh. Ya. Jadi mudah-mudahan malam hari ini benar-benar memberi proses menguatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi paling tidak dengan hari ini Bapak Ibu menguatkan keyakinan Bapak Ibu kepada Tuhan. Tentu Tuhan akan memudahkan semua langkah kita. Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan malam hari ini. Ya, mari kita siapkan diri kita ya untuk proses meditasi. Dan apabila Bapak Ibu baru pertama mengikuti meditasi soul reflection ini, ya ikuti tuntunan saya, karena kita lebih fokus pada penyadaran batin ya. Dan terlibatlah dalam meditasi ini, lakukan perenungan diri, dan selama proses ini kalau bisa lekatkan lidah ke langit-langit mulut kita ya, ditempel saja,
agar sirkulasi energi mengalir dengan baik, ya. Ya, itu saja proses meditasi kita, dan cukup dengan rileks. Ya, mari kita bersama-sama menyiapkan diri. Ya, musiknya sudah cukup. Kita, Bapak Ibu, bisa memilih dengan duduk atau berbaring, ya, senyaman mungkin. Tidak ada masalah dalam postur duduk kita, tapi siapkan batin kita, ya, karena kita akan berdialog dengan diri kita sendiri. Dan tidak cukup hanya berdialog, kita akan menghadirkan kekuatan Tuhan dalam diri kita, ya. Mungkin tahapannya ikuti saja seperti apa yang saya instruksikan, ya. Cobalah untuk rileks, lekatkan lidah ke langit-langit mulut, dan pejamkan mata. Ya, seandainya Bapak Ibu tidak bisa terus pejam mata, buka mata juga tidak masalah. Cuma dengan memejamkan mata, kita lebih bisa fokus pada diri kita. Tidak perlu kaku, rileks saja. Mari sadari tubuh kita dan bersyukurlah dengan tubuh fisik kita. Mungkin ada yang sakit, yang sedang sakit. Kita tetap harus bersyukur juga dengan kondisi sakit kita. Karena dengan kita menghargai tubuh kita, maka tubuh kita akan bereaksi positif. Dengan kita memberikan cinta pada tubuh kita, maka proses penyembuhan pun akan berlangsung lebih baik lagi, lebih cepat. Dan sadari bahwa tubuh adalah kendaraan bagi jiwa kita. Di dalam tubuh ada jiwa yang merupakan percikan dari cahaya Tuhan, beserta rekaman dari semua proses kehidupan kita di past life. Dan semua rekaman itu ada di dalam diri kita. Dan saat ini adalah membersihkan rekaman-rekaman jiwa kita yang buruk, yang gelap, sehingga terang Tuhan atau cahaya Tuhan dapat memenuhi diri kita. Sadari saya jiwa, saya terhubung dengan jiwa luhur saya. Ya, bagi yang beragama Islam terhubung dengan Nabi Muhammad, bagi yang Kristen Katolik terhubung dengan Yesus, bagi yang Buddha terhubung dengan Sang Buddha, dan bagi yang Hindu terhubung dengan Betara Yang Guru atau Maharsi Agastya. Bersyukurlah bahwa Sang Jiwa Luhur melalui ajaran-ajaran beliau telah menuntun kita menuju kebenaran Tuhan. Dan melalui Sang Jiwa Luhur kita terhubung dengan Tuhan. Biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya, biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya, biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya.
Tuhan, kami sangat bersyukur malam hari ini karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk merenung lebih dalam, mengoreksi batin kami dari semua kejadian-kejadian dalam kehidupan saat ini maupun dari rekaman jiwa kami dari past life, tentang keyakinan dan kepercayaan kami kepadamu. Memang tidak mudah dalam proses menjalani hidup untuk lebih yakin dan percaya kepadamu, karena Engkau tidak hadir secara berfisik, karena kami tak bisa mengenalimu secara berfisik. Hanya dengan modal yakin dan percaya seperti apa yang telah dituntunkan oleh Sang Jiwa Luhur, membuat kami mengikuti arahan tersebut. Walaupun kadang-kadang kami masih meragukan, apakah ini benar? Apakah Engkau memang benar-benar ada? Apakah benar Engkau membuat kami sengsara dan menderita? Dan banyak pertanyaan yang membuat kami bingung dalam menjalani hidup. Apalagi ketika masalah-masalah terus datang dan membuat kami terus menderita. Apakah Engkau mendengar doa kami ya Tuhan? Ketika kami terus meminta pertolongan kepadamu, apakah Engkau akan hadir dan membuat kami bisa menjalani hidup dengan baik? Dan banyak pertanyaan yang muncul dalam benak kami. Sekarang kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami harus menerima semua ini karena ini adalah bagian dari hukum alam yang Engkau tegakkan, yaitu hukum energi. Hukum tabur tuai, hukum karma, hukum sejenis menarik sejenis, dan itulah yang membuat kehidupan kami harus menerima entah baik atau buruk, dan kami harus ikhlas menjalaninya. Tanpa kami memenuhi diri kami dengan ilmu pengetahuan, kami akan terus terbenam dalam kegelapan. Kami bersyukur saat ini Tuhan, Engkau menunjukkan jalan kebenaran ini kepada kami semua, untuk paham dengan hakikat kehidupan ini, dengan mengenal jati diri kami lebih dalam, mengenali kekurangan-kekurangan diri kami. Akhirnya kami jadi lebih mengenal diri-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau ada dan Engkau hadir secara energi di dalam diri kami. Ketika kami dengan kerendahan hati menyiapkan ruang di dalam diri kami untuk Engkau bersemayam, menyiapkan kesucian batin kami, agar Engkau terus bersemayam dan melibatkan kekuatan-Mu, agar kami dapat menjalani hidup kami dengan tenang dan damai. Karena ketika kami ikhlas menjalani, tak ada lagi keruwetan, tak ada lagi stres, tak ada lagi penolakan, tak ada lagi gejolak. Karena kami paham bahwa hukum yang Engkau tegakkan di muka bumi ini sedang bekerja. Dan kamilah yang menciptakan, entah itu hal baik atau hal buruk dalam kehidupan kami.
ketika kami berpikir positif, penuh cinta, berbagi dengan keindahan, maka kami akan menuai kehidupan yang baik. Tapi ketika kita menabur kemarahan, dendam, kebencian, serakah, ego, kesombongan, iri hati, maka kami pun akan menuai penderitaan dalam hidup kami. Tapi seringkali Tuhan, ketika kami dalam masalah, kami terus mencari keluar mengapa ini terjadi. Mengapa saya sudah melakukan banyak hal baik kok saya masih menderita. Dan bertanya dari satu orang ke orang yang lain, dan mungkin bahkan kami tersesat. Karena kami akhirnya terikat dengan mereka-mereka yang kami anggap mampu menyelesaikan masalah kami. Akhirnya kami memahaminya, Tuhan, bahwa ketika kami mempunyai masalah, semua berasal dari diri kami, dan kami pun harus bertanggung jawab untuk menerima semua penderitaan ini, karena kami yang menciptakannya. Bahwa orang lain tak bisa menyelesaikan apa yang menjadi karma kami, karena karma datang sangat tepat. Kita tidak bisa menghindar dari karma atau takdir kami. Semua datang pada waktu yang tepat, dengan orang yang tepat, dan penderitaan yang tepat. Dan kami menyadari saat ini kami harus menghadapinya sendiri. Tapi ketika kami sendiri, Tuhan, power kami lemah. Tak ada kekuatan yang membuat kami semua dapat menjalani proses hidup ini. Oleh karena itu, kami berserah kepadamu ya Tuhan. Maafkanlah ketika kami terus berlaku buruk pada kehidupan yang terdahulu maupun kehidupan saat ini. Kami benar-benar bertobat. Seharusnya dengan proses hukum alam ini yang telah Engkau tetapkan, kami harus berpikir positif, bertindak positif, selaras dalam hidup kami. Tidak membiarkan ego kami liar, sehingga kami melakukan karakter yang buruk, berbuat banyak hal buruk yang membuat kami menderita. Kami telah menyadari hal ini Tuhan. Maafkanlah saya. Mari Bapak Ibu melihat ke dalam diri Bapak Ibu. Ketika masalah-masalah datang, apa yang telah kita lakukan? Pergi ke orang-orang yang sakti, melibatkan mereka untuk menyelesaikan takdir atau karma kita, atau membuat kita lebih terpuruk dan terikat dengan mereka, karena kita harus bolak-balik berhubungan dengan mereka. Bagi mereka yang mempunyai masalah seperti itu, mari bayangkan mereka-mereka yang kita anggap mampu menyelesaikan masalah kita dan melimpahkan masalah kita agar mereka yang menyelesaikannya. Ya, mungkin paham dengan konsep calo spiritual, dan di sini ada tali-tali yang terhubung.
Bayangkanlah mereka semua. Dan mintalah maaf kepada Tuhan. Tuhan, seharusnya aku berserah kepadamu. Tapi dalam kebingungan kami, karena kami tidak percaya diri, karena kami belum paham dengan proses energi, kami telah membuat kesalahan. Maafkanlah kami ya Tuhan. Bebaskanlah kami dari keterikatan dengan banyak calo spiritual yang telah kami datangi. Karena tentunya hal ini terjadi karena kami tidak yakin dan percaya sepenuhnya kepadamu. Bayangkanlah mereka dan mintalah maaf kepada Tuhan. Maafkanlah mereka semua dan mintalah maaf juga kepada mereka. Mengapa kita harus meminta maaf dan memaafkan? Karena dengan proses ini, maka tali-tali yang terhubung antara kita dengan calo-calo spiritual kita akan terputus. Tapi kita tidak bisa melakukan sendiri. Biarlah cahaya, cinta, dan energi Tuhan bekerja dalam diri kita. Memohonlah kepada Tuhan, biarlah cahaya, cinta, dan energi Tuhan membantu proses diri kita untuk memutuskan tali-tali yang mengikat kita dengan calo-calo spiritual. Sadari kembali kesalahan kita. Ya, seharusnya saya tidak melimpahkan hal buruk ini atau masalah ini pada mereka untuk menyelesaikan. Karena sesungguhnya ini masalah saya dan saya harus menyelesaikan sendiri dengan berubah ke arah yang lebih baik agar tidak terjadi pengulangan. Karena pengulangan terjadi karena kita tidak benar-benar menyelesaikan masalah tersebut. Mintalah maaf kepada Tuhan ketika kita menduakan Tuhan. Meyakini sesuatu melebihi proses yakin dan percaya kita kepada Tuhan. Ternyata banyak dari proses Bapak Ibu yang masih di sana. Gunakanlah kesempatan saat ini untuk meminta maaf kepada Tuhan. Karena kita pikir kekuatan-kekuatan lain dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Padahal dalam proses ini seharusnya kita berserah kepada Tuhan, ikhlas menerima proses takdir atau karma kita, dan berbenah diri, merubah sudut pandang kita, merubah karakter kita selaras dengan kekuatan Tuhan. Agar kita tangguh dalam menjalani semua proses hidup kita, libatkan kekuatan Tuhan dalam diri kita. Yakin dan percayalah, bersama Tuhan kita pasti bisa. Sadari kesalahan-kesalahan kita dan mintalah maaf kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah belajar bertanya ke sana kemari pada orang-orang yang saya anggap sakti, saya anggap suci untuk mendapat solusi. Kadangkala membuat kita lebih bingung lagi, lebih ruwet lagi. Dan saya tidak mau mengulang kesalahan saya. Sekarang saya hanya memfokuskan diri saya
kepadamu ya Tuhan. Tuntun dan bimbinglah saya ya Tuhan. Saya menyadari kesalahan saya. Penderitaan yang saya buat, yang saya dapatkan adalah hasil dari tuaian hal buruk yang dulu saya tabur atau yang saya perbuat di past life. Dan saat ini hanya untuk memastikan bahwa penderitaan itulah yang saya buat, maka hal buruk yang saya tanam dahulu pun datang pada diri saya. Saya tidak bisa lari dari takdir saya atau karma saya. Saya tidak bisa menyalahkan orang lain atas hal buruk yang saya dapat. Semua yang buruk yang datang pada diri saya, ya inilah diri saya dahulu. Saat ini saya harus menerimanya. Tapi saya dapat belajar dari proses ini agar tidak terjadi pengulangan. Saya harus mengkoreksi diri saya. Saya harus siap untuk berubah, memperhalus budi pekerti saya, merubah sudut pandang saya, dan menjalani semua proses dengan damai, tidak menghakimi keluar, tidak menyalahkan orang lain, tidak lagi menyalahkan Engkau ya Tuhan. Maafkanlah saya Tuhan. Berserahlah lebih dalam dan yakinlah, ketika kita yakin dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membantu diri kita. Cahaya cinta Tuhan akan mengalir di dalam diri kita sehingga kita menjadi pribadi yang tangguh. Bersama Tuhan saya pasti bisa. Perkuatlah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah tempat kita bersandar. Hanya Tuhanlah tempat kita untuk dapat menjalani hidup kita. Bersama kekuatan Tuhan, kita akan lebih ikhlas menjalani hidup kita. Kita akan lebih damai, tidak ada lagi penolakan, dan siap untuk berubah. Saya melihat energi Tuhan mengalir lebih banyak pada mereka yang berserah malam hari ini, yang menyadari kesalahannya dan terus melakukan pertobatan, dan meniatkan di dalam dirinya untuk siap menerima takdir atau karmanya. Tidak lagi kebingungan, tidak lagi melimpahkan pada orang lain, tapi kita siap untuk menerima, karena inilah tuaian dari apa yang kita tabur. Dan saya melihat energi Tuhan mengalir sangat kuat kepada mereka yang meniatkan menjalani semua proses ini dengan ikhlas. Tak ada yang mustahil ketika kita bekerja menjadi saluran berkat Tuhan. Semua akan dimudahkannya. Teruslah bersyukur atas berkat hari ini. Dan niatkan di dalam diri kita, saya tidak sendiri Tuhan. Saya yakin bersamamu semua proses hidup kami akan dapat kami lalui dengan baik. Kami akan berjalan pada kebenaran. Ya, saya sudah ukur.
kualitas keyakinan dan kepercayaan Bapak Ibu sudah semakin menguat secara energi atau secara batin. Tentu Bapak Ibu akan merasakan betapa Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan menggenapi diri kita. Dan inilah yang membuat kita lebih percaya diri bahwa kita bisa melewati proses hidup kita dengan baik. Dan untuk menyelesaikan takdir dengan baik, hutang-hutang karma kita dengan baik, mari kita menanam tabungan-tabungan kita, mengisinya dengan kebaikan. Radiasikan cinta Tuhan yang mengalir dalam diri kita kepada semua orang yang sedang menderita sakit. Biarlah cinta Tuhan menyembuhkan mereka sesuai dengan kelayakan mereka. Tuhan, jadikanlah aku sebagai saluran-Mu dalam proses ini. Bebaskan diri, jangan terikat pada si A, si B yang sedang sakit, karena radiasi energi Tuhan yang mengalir dalam diri kita sangat kuat. Niatkan aja semua orang yang sedang sakit sesuai dengan kelayakan mereka, upaya mereka untuk proses kesembuhan, maka energi Tuhan akan mengalir kepada mereka. Terjadilah. Sekarang kita lanjut dengan menanam tabungan hubungan. Radiasikan cinta Tuhan yang mengalir dalam diri kita kepada mereka-mereka yang sedang bertikai. Ya, mungkin saat ini kita bisa melakukan pelayanan juga untuk proses perdamaian di bumi ini, agar semua orang dipenuhi dengan cinta Tuhan. Mereka yang sedang bertikai, terjadi dialog yang membuat hubungan mereka kembali selaras dan harmonis. Terjadilah. Biarlah bumi ini dipenuhi dengan cinta Tuhan, dipenuhi dengan kedamaian. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan menanam di sisi kemakmuran. Sadari dan radiasikan cinta Tuhan pada mereka-mereka yang sedang bermasalah dengan kemakmuran, sesuai dengan kelayakan mereka, agar mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Terjadilah. Dan sekarang kita lanjutkan cahaya cinta dan energi Tuhan pada proses pertumbuhan kesadaran umat manusia yang lebih baik, agar mereka lebih mengenal Tuhannya, lebih dekat dengan kekuatan Tuhan. Terjadilah.
Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini, terutama ketika kami dapat menjadi saluran-Mu untuk proses bumi menjadi lebih baik, untuk kesehatan manusia, hubungan-hubungan yang harmonis di muka bumi ini, kemakmuran yang berlimpah, serta proses peningkatan kesadaran umat manusia ke arah yang lebih baik. Ternyata untuk dapat melayani bumi dengan proses ini, untuk dapat menjadi saluran-Mu untuk proses bumi ini, yang diperlukan adalah keyakinan dan percayaan kami kepadamu yang lebih kuat lagi. Kami bersyukur hari ini Tuhan, ketika cahaya cinta dan energi-Mu sangat deras mengalir dalam diri kami, mengisi kerinduan kami atas diri-Mu, menggenapi diri kami, membuat kami lebih tangguh karena yakin dan percaya Engkau ada bersama kami, sehingga kami dapat menjalani hidup kami dengan tenang, dengan penuh cinta-Mu, dan juga dengan lebih damai. Kami akan berupaya Tuhan untuk menjaga diri kami, untuk senantiasa yakin dan percaya kepadamu, karena sesungguhnya Engkaulah Sang Pemberi kehidupan pada diri kami, dan kepadamu-lah tempat kami bersandar, bukan pada kekuatan-kekuatan lain yang menjanjikan banyak hal secara instan. Tuhan, kuatkanlah diri kami agar kami menjadi pribadi yang tangguh, teguh, agar dapat senantiasa berjalan pada kebenaran-Mu. Ingatkanlah kami ketika kami lupa akan diri. Aku yakin bahwa cinta-Mu akan lebih menguatkan diri kami. Tapi untuk itu tentu harus ada upaya dari kami semua menyiapkan ruang di diri kami, di dalam diri kami untuk Engkau bersemayam, yaitu dengan menjaga kebersihan hati kami. Kami akan terus berlatih melepas kegelapan demi kegelapan dari buah pikiran kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami benar-benar dapat merasakan betapa Engkau mencintai kami semua. Terima kasih Tuhan. Aku mencintai-Mu. Secara perlahan-lahan
kita kembali pada kesadaran diri kita masing-masing. Ya, memang agak sulit untuk kembali pada kesadaran diri karena energi Tuhan mengalir cukup kuat. Mari kita salurkan energi, kelebihan energi kita pada proses bumi. Bayangkan bumi dan biarlah energi Tuhan mengalir juga untuk proses pembaharuan bumi, supaya bumi dapat bertumbuh juga untuk proses spiritual yang lebih baik lagi. Ya, kembalikan, selaraskan diri kita, tubuh energi kita dengan tubuh fisik. Ya, kita harus paham kita punya dua tubuh, ya tubuh fisik dan tubuh energi, dan kembali selaraskan tubuh kita keduanya. Dan secara perlahan-lahan bukalah mata. Ya, I love you Bapak Ibu. Ya, mungkin yang bermeditasi bersama keluarga bisa saling mengungkapkan cinta kita pada keluarga kita. Peluklah mereka dengan penuh cinta. Dan saya sangat bersyukur ada sesuatu yang luar biasa tadi yang saya lihat. Ternyata mengapa kita disuruh melakukan perenungan untuk keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan lebih kuat, lebih dalam lagi, karena bagi mereka yang yakin dan percaya kepada Tuhan, saluran cahaya cinta dan energi Tuhan akan semakin membesar, dan kita mampu menampung atau menerima sebagai saluran itu, yang akhirnya kita radiasikan, ya kita pancarkan untuk proses bumi yang lebih baik, ya terutama yang tadi saya lihat sangat kuat adalah proses ketika di aspek spiritual, yaitu proses meningkatkan kesadaran umat manusia untuk mengarah pada kekuatan Tuhan. Itu yang saya lihat sangat dahsyat, dan saya juga baru memahami, ya itulah yang Tuhan kehendaki atas diri kita. Untuk proses berfisik, Tuhan membutuhkan manusia yang juga berfisik untuk menjadi saluran Tuhan bekerja untuk alam ini. Jadi Tuhan menyiapkan Bapak Ibu dengan proses yakin dan percaya kepada Tuhan, sehingga saluran Bapak Ibu menjadi besar dan Bapak Ibu bisa mengalirkan proses energi Tuhan, ya terutama untuk proses pertumbuhan kesadaran umat manusia untuk menuju pada kekuatan Tuhan. Ya, tidak ada yang kebetulan. Bapak Ibu berkarma untuk proses malam hari ini. Berikan penghargaan pada proses jiwa Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dilayakkan untuk pelayanan yang besar. Ya, saya Bu Selvia Yewali, ya Bunda, dalam meditasi saya melihat bumi bersinar, ada cahaya, ya. Ya, terima kasih Ibu juga sudah melihat apa yang saya lihat, dan itu sangat terang. Terutama proses, yaitu tadi meningkatkan kesadaran manusia, dan ini belum pernah
kita melakukan hal ini dan terjadi demikian ya. Jadi saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih Bapak Ibu, bersama-sama kita melakukan pelayanan yang besar untuk bumi ini karena kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Dan tidak ada yang kebetulan. Mereka-mereka yang bermeditasi saat ini tentu sudah menyiapkan waktu Bapak Ibu, dan inilah berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita semua ya, diberi kesempatan untuk melayani semua meningkatnya kesadaran umat manusia mengarah pada kekuatan Tuhan. Dan saya yakin semua kembali akan berlipat ganda kepada Bapak Ibu semua yang telah melakukan pelayanan pada malam hari ini. Dan tentunya kita sangat bersyukur ya, mudah-mudahan, memang bukan mudah-mudahan lagi, karena secara energi itu sudah terjadi. Biasanya secara berfisik itu akan bertahap ya, mewujud secara berfisik. Dan saya hanya mengingatkan Bapak Ibu untuk menguatkan diri untuk terus tangguh ya, teguh, yakin dan percaya kepada Tuhan, karena itu jalan satu-satunya bagi kita untuk dapat menghadapi kehidupan kita ya, menuai pada proses menuai tanaman ya, taburan yang kita tabur di past life maupun di kehidupan saat ini. Dengan hanya berserah pada Tuhan, yakin dan percaya pada kekuatan Tuhanlah yang mampu membuat kita dapat menjalani kehidupan dengan damai. Ya, itu saja untuk malam hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada meditasi soul reflection berikutnya. Terima kasih, selamat malam.